materi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Pertama ada mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Mutasi biasanya menghasilkan alel yang kurang bernilai, hanya sedikit gen dalam satu individu yang mengandung informasi genetik menguntungkan. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari dua individu dengan jenis kelainan berbeda. Reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan, lalu menaruh dan membentuk sigot. Reproduksi seksual seringkali menghasilkan sebuah kombinasi genetik yang baru. Variasi genetik yang ada terbentuk selama reproduksi seksual. Hal itu seringkali disebut dengan rekombinasi gen. Migrasi, pergerakan alel di antara populasi melalui perkawinan antar anggota populasi sering disebut dengan migrasi. Pada saat itu terjadi perpindahan individu yang berasal dari suatu populasi ke populasi lainnya, sehingga dalam kasus tersebut memungkinkan untuk masuknya gen-gen baru dalam populasi. Proses migrasi ini mampu meningkatkan variasi gen, karena individu yang berpindah dapat dimasuki oleh alel baru yang berasal dari mutasi populasi lain. Keempat, ada ukuran populasi yang kecil. Ukuran populasi menentukan efektivitas tiap mekanisme yang menghasilkan variasi genetik pada pusat gen. Pada populasi yang berukuran besar, perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi susunan genetik secara keseluruhan. Namun apabila migrasi, mutasi dan kematian terjadi secara tiba-tiba pada populasi kecil mampu mempengaruhi susunan genetik suatu populasi. Pada populasi yang kecil biasanya mengalami perubahan alel secara acak. Seleksi alam. Lingkungan mengalami perubahan seiring dengan kondisi yang ada. Perubahan lingkungan yang terjadi mendorong makhluk hidup untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan untuk dapat bertahan hidup dan melanjutkan keturunannya. Apabila gagal beradaptasi, maka makhluk hidup tersebut akan punah. Seleksi yang ada di alam ini mengalami prinsip bahwa siapa yang mampu beradaptasi dengan keadaan, maka ia mampu bertahan hidup dan terhindar dari kepunahan. Yang keenam ada seleksi buatan. Seleksi buatan adalah seleksi pasangan-pasangan yang dilakukan oleh manusia. Hal itu dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang menguntungkan. Juga disebut juga penangkaran selektif. Selain itu, seleksi buatan juga bertujuan untuk menghasilkan budidaya hewan dan tumbuhan yang dianggap akan lebih baik produksi, mutu maupun daya tahannya. Seleksi buatan berlaku untuk semua organisme dari virus hingga hewan empat kaki dan dari hewan peliharaan ke sumber makanan. Seleksi buatan juga terkadang menghasilkan banyak keuntungan bagi penerapannya. Selanjutnya ada perkawinan tak acak. Perkawinan tak acak adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Dalam teori tersebut mengharapkan adanya perkawinan secara acak. Namun, dalam perkembangannya seringkali individu memilih untuk kawin dengan individu yang berada di tempatnya. Perkawinan tak acak ini berakibat pada alel yang dibawa. Alel yang membawa sifat yang dominan supaya akan memiliki jumlah populasi yang banyak. Sedangkan alel dengan sifat yang cenderung resesif akan menjadi berkurang, atau yang lebih buruknya akan mengalami